Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Mardiah dari mahasiswa UNES ingin melakukan bikin Ibu dan rekan saya itu dari rumah kerja jurusan ini. Izin bertanya Bu, ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Iin dari perajin kampung. Kemudian bagaimana sih Bu cara membuat batik? Cara membuat batik itu dari dulu sampai sekarang ya tetap harus sama. Yang pertama itu ya kain polos ya, atau kain mori, kain sutra, atau serat kayu, serat nanas itu yang kita gambar. Kalau itu batik tulis ya, kita gambar dulu, terus kemudian kita canting. Nah, tapi kalau batik cat dari kain putih langsung kita pakai gunakan alat catnya untuk membuat motifnya. Setelah dicanting, kain itu kita kasih pewarnaan. Pewarnaan itu prosesnya ada dua, yaitu dicelup sama dicoret. Nah, itu tergantung mau pemakaian yang mana. Setelah proses pewarnaan, kita masuk ke proses penembokan atau penutupan, yaitu menutup motif yang sudah kita kasih warna. Selesai proses penembokan, kembali lagi ke proses pewarnaan, yaitu proses pencelupan. Selesai proses pencelupan, proses terakhir yaitu proses pelorotan atau menghilangkan mawar pada kain batik dengan cara dimasak. Setelah selesai itu, dimesin, kita cuci, bersih, jemur, ukur. Dan proses itu yang tidak boleh digantikan atau tidak boleh dihilangkan. Jadi prosesnya standarnya itu ya seperti itu. Gitu. Kemudian bahan-bahan yang digunakan itu apa saja Bu? Kalau bahan-bahan yang digunakan itu yang alam batik, kain ya, kain itu bisa dari kain mori atau pokoknya kainnya itu harus berbahan dasar dari alam. Mori itu kan dia dari kapas, rayon itu dari serat kayu, serat bambu, serat kayu, serat nanas atau sutra, itu yang bisa digunakan untuk membatik. Jadi banyak mori, lilin, terus kemudian pewarna. Pewarna itu juga ada dua jenis, pewarna alam atau pewarna kimia atau sintetis. Bahan-bahannya ya cuma seperti itu. Gitu. Kemudian apakah bahan-bahan yang digunakan itu hasil produksi sendiri atau beli? Jika beli biasanya dari daerah yang mana ya Bu? Kalau untuk bahan-bahan itu tentu saja kalau mori kita tidak bisa buat, itu yang buat pabrik besar ya. Jadi kita beli di toko-toko yang kerjasama dengan si pabrik. Nah, kalau untuk bahan-bahan warna alam ada yang kita itu kerjasama dengan petani ya, itu bahan-bahan yang warna alam. Nah, kalau yang bahan-bahan kimia tentu aja itu kan juga pasti hasil dari produksi besar atau industri. Nah, kita juga beli di toko. Jadi kalau untuk bahan-bahan kita yang membuat sendiri itu yang berbahan dasar alam atau bahan alam, bahan pewarna alam. Selebihnya kita beli. Ya. Kemudian untuk hasil samping produksi atau limbahnya Ya. itu biasanya diolah atau dibuang saja. Kemudian kalau dibuang biasanya dibuang kemana ya Bu? Kalau untuk bahan pewarna alam tidak ada limbahnya karena kita menggunakan sampai habis. Kalau sebelum habis pun sudah kita tambah lagi, kita pakai sampai habis, kita tambah lagi. Kalau warna alam seperti itu, karena 80% produk kita warna alam. Tetapi kita juga memakai bahan sintetis. Bahan sintetis pun kita pakai sampai si bahan itu tidak mengeluarkan warna. Ya, kita pakai sampai habis. Karena setelah dipakai, misalkan ini masih nih, kita simpan. Besok lagi kalau kita mau warna itu kita tambahkan lagi sama yang baru. Nah, setelah misalkan ini harus terbuang atau harus dibuang sisa warna itu, kita mempunyai bak penampungan. Kita punya seperti itu. Jadi kita tidak langsung dibuang keluar. Kalaupun dibuang keluar itu hanya sisa-sisa bilasan. Padahal sebenarnya bahan pewarna yang saya pakai itu kan saya menggunakan coletan sama celupannya itu kita pakai bahan pewarna naftol. Kalau bahan coletan itu cuma sama sekali tidak ada limbah karena kita pakai juga sama seperti yang lainnya sampai habis, nggak ada limbah berarti ya. Nah, kalau yang bahan celupan naftol itu yang saya sampaikan tadi bahwa limbahnya itu kalau harus kita buang kita tampung. Sebelum kita olah kita tampung dulu. Sebelum kita tampung kita olah dulu ya, kita punya pengolahan, sudah punya cara bagaimana cara pengolahan limbah yang secara sederhana
ya, seperti itu kita sudah punya itu ya. Dan kita memakai bahan pewarna naftol, di mana bahan pewarna naftol itu kan dia ada dua bagian atau dua cairan, tetapi cairan itu memang tidak bisa disatukan. Kalau cairan itu disatukan, dia akan mati, sudah tidak bisa mengeluarkan warna lagi. Otomatis kalau kita buang keluar itu tidak mengandung warna. Nah, kalau menurut penelitian yang orang yang pernah meneliti, itu yang tanpa kita olah limbahnya tuh ya, itu hanya mengandung bau atau amoniak, ya tidak mengandung apa sih namanya, ya zat-zat yang lain, ya logam yang lain. Malah justru lebih berbahaya limbah dari rumah tangga. Beberapa kali tempat kita sudah diuji dan alhamdulillah limbah saya itu tidak mengandung limbah malah. Nah, karena saat limbah warna saya itu tercampur, kemarin itu kalau dibuang kan tercampur tuh, ya kan? Nah itu sudah mati warnanya. Dan sebenarnya yang kita buang itu yang bilasannya, bahan pewarna yang kita pakai sampai dia warnanya sampai sudah nggak bisa keluar sama sekali. Jadi seperti itu. Untuk prosedur dalam mengolah pembuangan hasil plastik itu gimana tadi? Maksudnya? Pengolahan limbahnya. Kalau pengolahan limbah yang secara sederhana itu ya kita memakai batu violit, memakai arang, terus ya jadi pengolahan penjernihan. Jadi kita memakai itu. Dan kebetulan memang suami saya itu Pak Eko, dia sudah menerapkan itu dan sudah mengajarkan itu kepada perajin-perajin di kota lain. Jadi memang saat ini kita sedang mensosialisasikan itu kepada perajin-perajin di Semarang juga. Itu salah satu pengolahan limbah yang paling sederhana, yang orang-orang awam pun bisa melakukan gitu. Jadi ada caranya, maksudnya ini cara pengalirannya seperti apa, itu kita punya strateginya lah. Untuk teknik yang berarti yang digunakan itu apa aja? Maksudnya? Selain canting sama Oh ya nggak ada. Yang namanya batik itu ya cuma batik cap sama batik tulis. Tekniknya juga seperti itu, karena seperti ini. Batik itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan tak benda, ya warisan benda ya. Jadi yang harus kita lindungi itu prosesnya. Proses itu kan sebenarnya teknik atau caranya. Ya caranya ya seperti itu. Itu yang tidak bisa kita tambahkan, tidak bisa kita kurangin. Jadi itu yang harus kita lestarikan. Bukan dari motif-motif batiknya bukan, tapi proses cara membuat batik. Motif itu nanti dia akan mengikuti dari cara-cara gitu. Nah, untuk pemasarannya biasanya dipasarkan kemana aja? Kalau untuk pemasaran kita offline di rumah, ya di rumah aja. Terus kalau secara online kita ada e-commerce ya, Shopee, ID, Facebook, cuma itu. Dan jangkauan pemasaran saya ya lokal, se-Indonesia ya, Semarang, Jawa, luar pulau juga kita ada. Ada juga kita luar, tapi tidak begitu saya fokuskan dulu. Ya, walaupun sebenarnya produk saya standarnya itu setelah diuji, sudah pernah diuji, itu sudah lolos untuk ekspor. Kita juga pernah mengirim sampel untuk ekspor juga. Tapi saya belum fokus ke situ karena satu, saya berpikir lokal aja masih bisa kita garap. Kenapa kita harus keluar? Karena tujuan saya untuk menjadi perajin batik itu selain untuk mencari mencari keuntungan, kita juga sebagai pelestari. Dan saya menjual tapi juga mengedukasi. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin menjangkau dalam hidup baru nanti kita keluar. Ya walaupun keinginan keluar itu ada. Tapi melihat dari kondisi Semarang, satu untuk ketersediaan bahan baku itu susah, ketersediaan SDM juga masih susah, jadi saya belum berani ke arah itu. Sebenarnya lagi Bu, untuk nama shopnya itu apa? Sama seperti nama usaha saya, Suka Batik Semarang.